Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di series podcast Orang Biasa. Podcast ini dibuat dari sudut pandang orang biasa, membicarakan hal-hal biasa yang terjadi di sekitar kita, yang mungkin aja bisa jadi relate dengan kehidupan kita. Dan semoga bisa menambah wawasan dan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Oke, nggak usah lama-lama. Hari ini kita bakal ngobrol nih bareng temen gue yang luar biasa nih. Selamat sore nih, Om Satria. Sore Om Arif. Halo, mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Hujan nggak nih Om, Depok? Wah, Depok hujan nih. Ini juga lagi hujan-hujanan nih. Waduh, jangan dong, termasuk angin nih. Bahaya. Siap. Kopi aman, kopi? Udah diseduh? Kopi aman, udah diseduh. Udah 2 kali nyeduh nih kayaknya. Waduh, iya. Siap. Kita ngobrol-ngobrol sedikit lah ya. Siap. Oke, ini kan sebelumnya kenalan apa? Boleh deh perkenalin diri dulu dah Om Satria nih. Warga mana gitu? Apa perkenalan singkat aja buat teman-teman pendengar nih. Oke, ya. Oke. Salam kenal semua. Nama saya Satria, biasa dipanggil Aga dari Depok. Depok mana? Beji ya? Kukusan ya? Beji Kukusan ya, warga sekarang belakang UI. Warga belakang UI dah. Siap. Oke deh. Oke, ini sebelumnya mungkin buat info sedikit nih, kita berteman dalam satu wadah sepeda sebenarnya, wadah sepeda lagi, persepedahan duniawi lah. Iya. Kenal dari pergoesan, tapi lagi nggak bahas goes dulu nih. Karena yang gue tahu Om Satria nih juga malang melintang di dunia motor gede nih. Motor apa? Tiger Om ya? Tiger Motor gede Om. Oh, bukan motor gede, Tiger ya? Bukan motor gede, motor sedang. Oh, sedang ya? Kalau motor gede tuh apa emang masuknya? CC-nya kali yang gede ya. CC-nya ya? Kalau Tiger 150, berapa sih? 2000 ya? Tiger itu namanya kan Tiger 2000, cc-nya itu 200 cc. Oh iya 200, sorry. Iya 2000 mobil ya, aduh. Mobil. Ketahuan banget gue butuh banget masalah otomotif. Siap. Kita ngobrol-ngobrol dikit lah Om ya, bahas tentang permotoran duniawi lah. Permotoran lah, siap. Iya, siap. Ini kalau boleh tahu, Om aktif apa sekedar ikut aja, memang aktif di klub motor apa namanya sorry kalau boleh tahu? Klub motornya Brother Honda Tiger Jakarta atau disebut BHTJ. Ya, siap. Iya. Masih aktif tuh sebagai member tuh? Kalau terakhir ya sekarang saat ini sebagai member. Cuma tahun kemarin 2010 itu sebagai ketua umum. Oh gitu. Wah sorry. Iya. Cium tangan dulu nih gue masuk berarti. Gue nggak tahu kalau ketua umum baru enggak gue. Iya. Apa lah. Biasanya kan gue juga nggak punya Tiger jadi nggak tahu sih. Gue punyanya Mio. Itu permioan aja permioan. Permioan duniawi lah. Oke. Itu awal ikut dari kapan Om? Sebenarnya kalau dibilang awal ikut itu baru mulai aktif itu di 2010 Om Arif. 2010. Iya. Jadi kalau misalnya ngomongin Tiger ya, mungkin sedikit nih kalau boleh cerita sedikit. Jadi boleh. Awalnya punya Tiger itu emang motor impian dari SMP SMA lah tuh. Oh gitu. SMA, iya, motor impian yang istilahnya punya motor laki, bisa dibuat jalan-jalan, bisa dibuat kece atau ngeceng lah dulu zaman dulu itu ngeceng gitu. Keren. Nah, karena saat itu zamannya 2006-an lah, 2003 sampai 2006 itu yang motor paling cc-nya paling bisa dilihat besar ya. Karena lingkupnya anak SMA itu Tiger yang paling wah gitu. Nah, saat itu juga mungkin tahun-tahun segitu Tiger itu suatu motor yang eksklusif kayaknya. Pahit ya, kayak punya kebanggaan gitu ya. Punya kebanggaan karena orang-orang yang pada pakai Tiger saat itu kita bilang wah ini orang hebat nih gitu. Karena bukan apanya, karena spare part yang mahal zaman itu. Oh gitu. 2006-an itu ya. Tahun 2000-an lah itu saat itu. 2000-an lah. Terus akhirnya kebeli di 2000
6. Sebenarnya saya lurusin lagi nih, bukan kebeli. Jadi punya cerita. Itu tiger saya punya cerita gini. Yang merah itu ya? Iya, Om Arif tahu nggak dulu pohon antorium? Pohon antorium. Gelombang cinta bukan? Iya, gelombang cinta. Kalau gelombang cinta gue tahu, tapi kalau nama antoriumnya gue nggak tahu. Nah, bukan punya saya di rumah. Iya. Gimana? Atau gelombang cinta itu tahun-tahun 2005, 2006 kan lagi booming-boomingnya. Betul. 2006, 2007 lah itu booming-booming. Lagi hit. Nah, jadi pada zamannya saya sama abang saya nih emang hobi di pohon. Pohonan. Karena saya yang kurang tapi hobi, abang saya yang hobi ya dikembang biakin nih katanya punya pohon antorium yang saat itu emang belum booming. Karena kita udah punya duluan, punya lebih awal pada saat itu, singkat cerita pohon itu ada yang laku nih bayarin. Oh gitu. Ada yang laku bayarin. Nah jadi pada saat datang ada orang, kalau nggak salah orang Medan gitu, cuma udah selama tinggal di Kukusan, ngelihat pohon, ada 3 pohon yang dia serap itu dibeli pohon itu. Cuman pada saat dia survei dia nggak bawa uang yang cukup. Gitu. Akhirnya dilalahnya motor itu ditinggal, motor tigernya pemilik itu ditinggal. Iya. Dia ninggalin motor berstres STNK, dia pulang pakai mobil angkot itu. Nah, dia pulang bawa pohon pulang ke rumahnya. Kita pikir balik lagi itu bawa uang duit, gitu. Motor itu sebagai jaminan ya. Benar. Ternyata enggak. Datang lagi dianterin sama saudaranya, datang lagi bawa BPKB. Akhirnya dia ninggalin, dia bilang saya punya uang sekian dan punya motor tiger ini. Jadi motor tiger ini sebagai kekurangan uang pembayaran pohonnya. Iya. Nah, berarti Om Arif tahu kan harganya berapa tuh? Harga pohonnya. Iya. Sebutin kali adalah orang pendengar yang nggak tahu. Kalau boleh tahu berapa tuh? Jadi waktu itu kisaran kalau misalnya harga tiger itu kisaran di masih kan tiger saya tahun 2003 ya, kisaran itu waktu itu 2006, jadi dia baru beli masih muda ya? 3, masih muda itu. 3 tahunan dah, 3 tahun dia beli, langsung dia jual ke saya gitu dengan pembelian antorium gitu. Yeah. Nah, waktu itu kisaran harganya kalau nggak salah di 11 jutaan, 11-12 jutaan. Motor tigernya itu. Nah, terus dia nambah uang lagi ternyata. Nambah uang lagi nominalnya kalau nggak salah 10 jutaan gitu. Mantap ya. Itu 3 pohon tuh. 3 pohon, berarti sekitaran 20 juta ke atas lah ya. Iya. Nah, akhirnya karena abang saya juga itu nggak terlalu minat dengan motor, saya yang ambil, istilahnya jatah saya bantu-bantu nih. Jatah saya bantu-bantu waktu dia ngerawatin pohon, saya bilang ya udah nih motor saya yang bayarin deh. Dan gitu, saya nggak ngambil uangnya, saya motor saya bayarin dia. Akhirnya benar. Itu ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya akhirnya punya gitu. Benar. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau ditanya, gimana? Lanjut. Kita lagi kumpul-kumpul nih, teman-teman motor lagi kumpul. Itu antorium udah disiram. Itu lagi ngeledekin saya karena gitu. Iya. Bukan hanya itu motor udah lu mandiin gitu ya, bukan ya? Iya, bukan. Tapi ngeledekinnya gitu ya. Itu antorium udah lu siram. Iya. Hasil dari antorium lah ya. Iya, hasil dari antorium. Bener. Nah, jadi itu namanya rezeki. Rezeki bener, makanya alhamdulillah. Bener. Jadi kan kalau sekarang ini kan dulu zamannya ikan lohan, batu akik gitu kan. Kemarin yang belum lama kan janda bolong gitu ya. Ya, janda bolong, ikan cupang gitu ya. Kecupang ya. Iya. Nah, saya pernah ada orang yang di momen itu yang menikmati momen-momen musiman itu gitu. Pas antorium. Iya, pas antorium itu. Mantap lah ya. Rezeki ya, maksudnya kadang kita emang kayak gitu. Ya saya pernah ngalamin juga lah gitu. Kita pengen sesuatu nggak mesti beli gitu kan. Ada aja rezekinya kalau emang milik. Ada aja rezekinya. Iya. Kalau emang punya, kalau emang buat kita gitu kan, ada aja yang entah dikasih, entah kayak gitu kan dapet. Iya.
ibarat kata kayak kejutan juga lah ya kan. Iya. Ya kayak misalnya abangnya sangka itu. Bener. Abang M Satria mana tahu Antonium bisa dijual 20 juta kan? Nah, itu dia betul. Iya. Orang hobi doang ngerawat gitu kan? Iya. Bener. Mantap. Berarti mungkin salah satu alasannya kenapa Tiger juga karena itu lah ya, karena pride dan karena ya rezeki gitu lah ya. Betul. Jadi kan udah kombinasinya udah mantep banget kan. Mantap ya. Satu pride, emang kepengenan dari dulu. Kepengen. Kedua rezekinya ada gitu. Benar. Gayung bersambut lah. Iya. Makanya kayaknya sayang bener ya. Disayang, dilus-elus ya. Sayang, iya. Si Tigernya tuh, si merah. Iya. Ya jadi pas lagi goyah-goyah gini, aduh sayang lah motornya emang boleh kepengen. Jadi Iya. banyak nih yang teman-teman udah pada ganti motor, dia bilang aduh sayang lah mau ganti mah. Gitu. Iya, tetaplah cinta. Mantap. Berarti itu udah dari 2006 ya? 2006. Sekarang 2021, udah berapa tahun tuh? Iya. Nah, coba hitung dah. 1 kurang 6, ya 15 tahun lah. Ya kurang lebih gituan. Mantap. Tapi masih seger ya? Karena dirawat. Karena dirawat. Bener. Oke. Terus nah, kalau gue bahas Tiger ya dulu kan. Kalau dengan si merah itu udah paling jauh udah pernah ikut touring kemana? Atau mungkin sendiri gitu solo riding kemana gitu? Solo riding. Kalau misalnya antara per klub motor gitu ya, mungkin saya bisa dibilang baru nih main di Tiger itu baru lah gitu ketimbang abang-abang saya atau senior saya di Tiger gitu, karena kan kita lingkupnya kan udah luas nih gitu, lingkupnya itu udah banyak lah. Nah itu udah banyak nih abang-abang saya, senior saya, bapak-bapak senior saya nih yang istilahnya lingkupnya udah keliling Indonesia gitu. Nah kalau saya nih karena tarafnya masih pemula, jadi baru beginner lah ya. Ya karena masih beginner ya paling baru nyampe Sumatera-nya itu Palembang, Jambi gitu, baru nyampe situ gitu. Terus KM0 Aceh belum? Belum. Oh, itu belum. dulu naik pesawat. Oh gitu. Naik pesawat, iya. Iya. Kirain udah pernah di goes. Di Geber. Belum. Mantap. Lagi nyari waktunya lah, insyaallah lah. Iya lah. Kalau ke sono kan barometernya barometernya. Bener. Butuh waktu dan butuh dana pastinya kan. Iya, butuh waktu, butuh dana, sama butuh kesehatan Om gitu. Sama butuh support visa. Visa sama izin kan. Bener. Izin keluarga, waduh kalau misalnya mau touring nggak dapat izin keluarga, mendingan gak usah touring. Iya benar. Itu yang penting utama. Itu yang penting, iya. Terus kalau boleh tahu itu gimana kan tadi mau apa? Ya kalau misalnya di Jawanya baru nyampe Banyuwangi lah, Jawa Timuran itu belum nyebrang Bali. Oh belum nyebrang Bali. Belum nyebrang Bali. Oh, mantap. Jadi makanya masih dibilang masih beginner nih, masih pemula. Iya. Siap. Iya. Apalah saya tuh yang orang biasa, podcastnya orang biasa nih. Saya cuma motoran paling jauh sampai Jogja. Gobit. Nah, itu tapi lumayan itu. Jauh. Patut panas. Capek juga. Iya, pegel. Mantap tapi keseruannya itu. Ya dapet lah ya. Ya. Ini kalau boleh tahu bisa gabung ke BHTJ tadi gimana tuh? Jadi awalnya apa direkrut apa searching? Awalnya jadi dari 2006 pas kelar kan waktu itu kelar SMA 2006 lah. 2006 itu pas mau kuliah udah mulai pakai Tiger tuh. Kuliah pakai Tiger. Nah, itu ya masih ikut di komunitas loh. Jadi komunitas motor campuranan lah gitu. Jadi varian. Jadi ada Matic, ada Bebek, ada Sport. Nah, waktu itu pokoknya riding bareng dah. Ya, riding bareng lah itu dari 2006. Nah, itu komunitasnya di Depok, namanya Komet gitu. Komunitas Community Motor Trends Depok gitu. Dulu kita main ceper-ceperan tuh. Oh gitu. Jadi komunitas motor ceper ya. Nah, jadi pas 2006 itu masih pakai Tiger, cuman jarang-jarang lah bawa Tiger, keseringan bawa Karisma waktu itu, motor Karisma. Dari 2006 ke 2010 baru dah tuh aktif mulai pakai Tiger gitu. Coba cari-cari komunitas Tiger nih yang istilahnya
yang ada di wilayah Depok atau wilayah Jakarta. Nah, Ya. dapatlah satu komunitas sih yang ada di Pasar Minggu. Ceritanya nih saya mau masuk gitu. Mau masuk komunitas itu. Pas mau masuk ternyata orangnya udah mulai sepi katanya, tinggal beberapa orang lah gitu. Di mana itu? Bilang di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Iya. Jadi pas mau masuk lah, oh ini orangnya tinggal segini ya. Iya, ini kita juga bingung nih mau bangkitin lagi gimana. Terus ada celentukanlah, ada celoteh dari beberapa teman-teman itu yang senior dari saya. Gimana kalau kita bikin komunitas baru lagi aja, tadi gitu. Saya aja mau masuk masa bikin komunitas lagi. Ya gitu. Jadi akhirnya ya udah yuk, kalau emang mau bikin lagi, bikinlah tuh ceritanya. Kita kumpul-kumpul sekitar 8 orang, bikin komunitas baru gitu. Nah, komunitas baru itu awalnya kita 8 orang itu nongkrongnya di Tanjung Barat. Tanjung Barat baru tuh seiring berjalannya waktu, awalnya itu namanya Bro Tiger Jakarta. Iya. Jadi Bro Tiger Jakarta, terus berjalan 2019 kita ganti nama, jadinya BHTJ gitu. BHTJ ini baru berarti? Baru di 2019. Tapi orangnya sama semua gitu, cuma kita ganti nama. Iya. Siap. Gitu. Berarti hitungannya kalau secara ini mah dari 2010-an itu ya? 2010, iya. Oke. Nah, 2010 juga udah waktu kita membentuk kepengurusan kebentuk klub itu udah beberapa ganti pengurus, ganti ketua. Jadi nah, waktu itu saya yang ketua kelima. Berarti itu kalau sistem membership-nya atau sistem keanggotaannya berarti syarat utamanya punya Tiger gitu ya? Iya, gitu. Karena komunitasnya komunitas Tiger nih, klubnya klub Tiger. Kayak ranking fiction mah nggak boleh gitu kan? Ya. Fiction ranking gitu. Gimana? Tergantung dari ADRT masing-masing klubnya juga, Om. Oh gitu. Kemarin. Ya, jadi misalnya kalau di ADRT-nya dibilang nih Tigernya 80%, 20% motorsport gitu. Nah, itu tergantung gitu. Karena boleh tuh. Ada juga boleh juga kayak gitu. Jadi nggak saklek Tiger gitu. Tapi masing-masing klub beda-beda ya. ADRT-nya beda-beda, betul. Tergantung kesepakatan pengurus member. Iya gitu. Pengurus dan anggotanya kesepakatannya. Gitu. Berarti kalau secara wilayah nih Jakarta, cuma mungkin kebanyakan Jabodetabek merapat lah ya, kayak Depok gitu ya. Iya, gitu. Terus kalau boleh tahu nih keseruan atau suka dukanya selama ikut klub motor tuh apa tuh? Boleh di-share mungkin? Kalau misalnya dibilang suka duka, alhamdulillah lebih banyak sukanya gitu. Lebih banyak sukanya ya. Satu kan emang basic awalnya emang hobi jalan-jalan gitu. Iya, hobi belum kemana-mana, tapi hobinya jalan-jalan gitu. Jadi ada tempat atau wadah buat jalan-jalan. Kalau kita jalan-jalan gitu. Iya. Buat juga nyari teman jalan yuk gitu. Ada gitu di komunitas gitu kan. Kalau sekarang mah kuy gitu. Gaskeun. Jadi udah ada temennya gitu. Oke. Iya. Nah, sekarang kan gini ya, kalau misalnya orientasinya kita masuk komunitas motor, satu kan tadi gitu nyari saudara lah gitu kan. Benar. Nyari teman dan link atau jaringan gitu kan. Networking gitu. Nah, terus juga kita nyari nyari silaturahmi. Nah, sekarang kan kita biasa mungkin kalau orang yang pekerja saat hari Senin sampai dengan Jumat udah kerja nih, udah jenuh kerja gitu kan. Suntuk kerja segala macam sumpuk lah gitu. Nah, mungkin di hari Jumat udah menjelang weekend lah tuh. Iya. Sabtunya kita nongkrong kan sama temen-temen gitu. Malam minggunya nongkrong kan. Jadi istilahnya dapat cerianya gitu. Refreshingnya juga lah ya gitu. Silaturahmi dan refreshingnya. Iya. Karena kan kalau kita udah ketemu temen kan udah ketawa apa aja gitu kan. Udah nggak mikirin kerjaan atau mikirin apa gitu. Jadi happy aja. Iya, happy dulu, enjoy dulu gitu kan.
Iya. Benar. Iya. Oke. Ya, terus agak Ya. ini nih, ada satu pertanyaan cukup kayak mengganjal nih. Sebenarnya Apa dari tuh? awam gue juga sih itu, kayak konotasinya klub motor kan kadang suka dilabelin arogan atau gimana gitu ya. Nah, kalau gue sendiri kan emang ya sejauh ini belum pernah ikut klub motor sih, jadi nggak tahu juga. Makanya pengen tahu dari kacamata Om Satria nih sebagai member juga dan pernah jadi pengurus juga gitu. Itu gimana Om? Kayak konotasi yang mungkin ada kadang beredar di masyarakat klub motor tuh arogan gitu. Sebenarnya kalau misalnya konotasi arogan itu kan tergantung persepsi orang masing-masing ya. Benar. Karena kalau misalnya kita nih mungkin bukan cuma di komunitas motor atau di komunitas apa gitu. Kalau orang lain melihatnya itu sudah bergerombol, sudah banyak, dia udah bikin barisan, pasti orang lain yang mungkin ngelihatnya itu, ini arogan banget nih, nguasain jalan. Arogan. Jadi sebenarnya kalau misalnya pribadinya mungkin masing-masing teman-teman yang ikut komunitas gitu, ya kita sama aja, biasa aja gitu. Nggak ada konotasi buat misalnya ini arogan, nggak ada, kita sama aja lah. Malah kita nggak ada konotasi pengen dilihat seperti ini, bukan gitu kan? Bukan gitu ya. Sama sekali nggak. Okay. Sama sekali nggak gitu. Jadi makanya tergantung persepsinya di jalan. Nah, kalau mungkin misalnya ada disebutnya oknum-oknum yang mungkin dilihatnya sama orang atau kacamata orang itu, wah ini kok ini arogan banget gitu. Mungkin ya ini mah. Kalau misalnya dilihat, ini kok bawa motornya arogan banget gitu. Mungkin dia lagi buru-buru gitu kan. Dia lagi buru-buru nih, gue berwaktu gitu. Atau dia gimana gitu. Tapi itu nggak bisa itu juga ya, nggak bisa dibenarkan. Itu salah kalau bisa iya. Itu salah gitu. Tapi kalau misalnya dibilang itu kalau misalnya arogan sih enggak lah. Kalau enggak arogan gitu. Sama halnya mau gimana aja. Terus sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Tentunya mereka juga kan pengguna jalan sesama kayak kita gitu kan. Betul. Oke. Sip. Terus juga ada satu nih. Kan kalau boleh tahu Honda Tiger tuh kan udah nggak produksi kan ya? Terakhir produksi tahun berapa sih Om? Terakhir produksi itu 2014 Om. 14 tuh masih ada ya? 2014 masih ada. Yang lampunya beda sebelah bukan? Itu ya? Bukan ya? Itu ada. Itu 2011. Oh, itu 2011. Sebutannya kalau teman-teman tuh bilangnya barong, lampu barong gitu ya. Atau mata pice gitu. Ya, pice. Yang satu gede, yang satu kecil itunya gitu. Jadi tapi terakhir urutan Tigernya kan dia tahun 94-95 nih Tiger itu lahirnya. Jadi lahirnya itu 93-94 lah. Nah 94 sampai dengan 2000 terakhir 2014 itu ada yang sebutannya kalau di era-era awal sebutannya tilas tuh teman-teman juga sebutnya. Jadi Tiger lawas gitu, tilas. Tiger lawas ya. Ya, jadi dari tadi tuh yang 94 sampai 2002. Itu sebutannya tilas, Tiger lawas. Terus kalau misalnya dari 2003 sampai dengan 2006 itu tilam sebutannya. Apa tuh? Tilam, Tiger lama. Tiger lama. Iya, Tiger lama gitu. Berarti Om Satria masuknya yang Tiger lama tuh? Tiger lama ya. 2003 ya? 2003 sampai dengan 2006. Nah, terus ada lagi baru eranya Tiger Evo tuh. Tiger Evo dari 2006 akhir sampai dengan seterusnya gitu. Iya. Nah, maksudnya kan kalau walaupun udah nggak produksi nih, tapi gue lihat kayak masih eksis gitu ya. Ya kan? Kayak klubnya masih eksis dan kayak masih ada gitu. Itu gimana Om? Masih yang kalau menurut Om sendiri yang ada di dalam klub tersebut atau organisasi tersebut gitu, apa sih yang bikin walaupun udah nggak produksi tapi kayak solidaritasnya masih ada, eksis juga masih ada gitu, masih suka touring, masih ada kegiatannya gitu. Sedangkan kalau kita lihat udah nggak produksi gitu kan, udah lama 2014 terakhir kan udah 2020 udah 21 udah 7 tahun berarti. Iya. Nah itu dia makanya kita disebut ya pecinta Honda Tiger itu kita buat ngejaga itu sebenarnya Om. Jadi ada peran serta dari komunitas atau dari peran serta dari klub juga tuh buat ngejaga Honda Tiger ini gitu. Iya.
Iya, makanya walaupun tidak diproduksi, alhamdulillah nih teman-teman klub atau teman-teman komunitas Tiger itu masih tetap menjaga. Karena kan alhamdulillah dari Honda juga spare part masih ada lah gitu. Masih ya? Masih ada. Cuman memang kalau untuk stok saya juga nggak tahu ya. Cuman kalau untuk spare part insya Allah masih ada lah gitu. Paling ada order dulu inden gitu ya? Kalau dibilang inden sih di teman-teman penjual itu atau di Ahas itu masih ada kayaknya Om. Stok masih? Itu masih ada. Emang kan produksinya udah nggak ada lagi gitu. Berarti bisa eksis emang bisa tetap solid tuh karena emang dari komunitasnya udah solid gitu ya, dari cintanya itu ya, kecintaannya sendiri terhadap Tiger ya. Betul, dari kecintaannya kepada Tiger. Gitu. Alhamdulillah kan sekarang BHTJ ini dari Honda Tiger Jakarta ini kan udah masuk wadah nih. Jadi wadahnya namanya Honda Wadah. Wadah nasional masuknya itu Honda Tiger Club Indonesia, HTCI. Oh gitu. Nah itu isinya klub-klub Tiger se-Indonesia nih Om. Apa tadi HTCI? Dari HTCI ya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan itu ramai juga tuh, lebih ramai malah ya pasti ya. Itu lebih ramai lagi karena kan per masing-masing daerah. Jadi dari teman-teman Pengda yang kita sebutannya Pengda ya, pengurus daerah. Pengda Aceh. Nah dari Pengda Aceh itu pengurus daerah Aceh itu ada klubnya lagi. Gitu. Nah dari Aceh terus ada lagi Pengda Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah itu masing-masing daerah ada Pengdanya. Nah masing-masing Pengda itu ada klubnya gitu. Oh, jadi maksudnya gini mungkin. Jadi setiap daerah bisa jadi lebih dari satu klub gitu ya, bukan cuma satu klub Honda, satu klub Tiger gitu ya. Iya. Nah kayak di Jakarta aja nih yang tergabung di, kita kan ada Pengda DKI Jakarta ya. Nah sebutannya kalau Pengda DKI Jakarta itu ATJ, Asosiasi Tiger Jakarta gitu. Nah di Pengda DKI-nya aja itu ada 31 klub Tiger. Iya. Nah, itu kan bagi-bagi nih. Jadi kayak misalnya nih kalau kayak saya nih di BHTJ itu ada di wilayah selatan. Jaksel. Nah di Jaksel sendiri itu ada 15 klub gitu Om. Terus ada di Jakarta Utara itu ada 3-4 klub. Terus Jakarta Timur berapa klub. Nah gitu. Jadi kita terbagi-bagi gitu. Oh gitu. BHTJ ini masuk selatan nih? Selatan nih ya. Jadi adanya istilahnya wilayahnya regional selatannya lah gitu. Iya, Jakarta Selatan, Depok gitu lah ya. Nah, Depok beda lagi Om. Depok itu Depok beda lagi sendiri. Klub ada Depok sendiri. Iya, siap. Nah, berarti banyak juga ya? Masuk. Iya. Depok sendiri masuknya Pengdanya Pengda Jabar gitu, Jawa Barat. Oh, Pengda Jabar ya, Jawa Barat ya. Nah, Jawa Barat sendiri kan luas tuh lingkupnya. Bandung, Garut ya. Iya. Makanya jadi insya Allah sih dan alhamdulillahnya di setiap kabupaten kota itu ada klub Tiger yang ada digabung di HTCI itu. Siap, mantep nih. Jadi wawasan baru nih buat saya sendiri nih tentang pertigeran duniawi. Oke. Kayaknya gitu aja deh ya. Mungkin yang bisa kita obrolin ya. Ini juga udah banyak nih, mantep. Berarti sorry nih, kalau misalnya pendengar ada nih, pendengar saya atau pendengar kita ada yang kayak mungkin punya Tiger tapi belum tergabung atau pengen gabung, itu kira-kira gimana kalau mau ikutan? Ya, kalau misalnya mau ada teman-teman dari pendengarnya Om Arif bisa gabung. Kalau misalnya wilayahnya mau di wilayah Jabodetabek atau misalnya lebih dekat ke Depok atau lebih dekat Jakarta, monggo aja datang ke wilayah-wilayah tersebut. Misalnya biar gak jauh nih, misalnya teman-teman ada yang wilayahnya Depok bisa gabung ke klub Tiger yang ada di Depok, atau klub Tiger yang ada di Jakarta bisa gabung di wilayah Jakarta. Jadi nongkrongnya itu gak jauh. Jadi dekat dari rumah lah istilahnya gitu. Tapi kalau emang pengennya jiwanya pengen nyari yang jauhan, dipersilakan juga gitu. Jadi nggak mesti nanti. Nggak mesti anak Depok gabung ke Depok juga nggak apa-apa gitu ya? Nggak ke gabung yang lain juga ya? Iya, kayak saya kan lintas nih. Klub lintas anak Depok itu lintas. Jakarta ya? Iya. Nggak, kalau misalnya mau gabung itu berarti mungkin bisa di sosial media kali? Apa kayak buat tahu informasi?
Ada sosial media juga. Facebook kali. Cari di Facebook ada, Instagram ada, di HTJ, ya gitu. Gitu. Mungkin kalau misalnya ditanya prosesnya seperti apa, mungkin buat teman-teman yang mau ikut, yang mau join di klub Tiger itu sama ya, tetap kita kan ada niatan baik mau masuk di komunitas, mau masuk klub, ya legowonya dengan cara yang baik nih, kenalan segala macam. Nah nanti dinikmati nih proses sosialisasinya atau proses perkenalannya nih. Perkenalan gitu kan, kita ada tahapannya ya. Teman-teman yang mungkin mau join, nanti pasti kan ada pertanyaan, nanti gimana aja sih prosesnya gitu kan ya. Nah proses itu pertama perkenalan, nanti dikenalin sama teman-temannya kan, mungkin teman-teman ini kan ada yang datang nih mungkin setiap pada saat malam minggu nongkrongnya, atau nanti nongkrongnya di sekretariatnya. Nah nanti datang nih, nanti di masing-masing klub beda-beda ya itunya namanya peraturannya, prosedurnya. Tapi kalau prosedurnya gitu, tapi kalau di BHTJ datang dulu, ketemu sama teman-teman, ngobrol segala macam. Jadi kalau misalnya dirasa kayaknya nyaman nih di sini, cocok ini di sini cocok nih, istilahnya orang-orangnya dilihatnya ini asik-asik nih, orangnya keren-keren nih, ganteng-ganteng nih gitu kayaknya. Iya. Kayaknya kan kalau misalnya keren-keren bisa ke bawah keren nih gitu kan ya. Bisa ikutan nebeng nih, keren nih gitu. Iya, bisa nebengnya ngikut sih ya. Nah itu nanti kalau misalnya udah ngerasa enjoy, nah nanti kita kan ada form registrasi pendaftaran kayak gitu Om. Registrasi pendaftaran ya seperti biasalah, harus ingat kalau masuk klub motor, mau motor apa aja harus punya SIM C, itu kan persyaratannya. Iya benar. Iya. Masa mau bawa motor nggak punya SIM? Iya. Benar. Seandainya ini kok anak mau jadi anak motor kok nggak punya, gitu kan? Iya. Ilegal loh. Iya. Ntar yang lantas ketilang kiri kan nggak seru kan? Iya. Enggak, saudaranya juga patut dipertanyakan ntar nih. Oh iya benar. Sudah bikin SIM C kan, paling nggak udah ngikutin tahapan mendapatkan pembuktiannya itu dari SIM-nya gitu ya. Iya, tahulah dia gimana gitu. Cara berkendara kan minimal tahu dia pada punya SIM kan. Iya. Oke. Ya, nanti siap. Pendaftaran nanti. Tapi kalau lanjut. Sorry. Ya, jadi kalau misalnya dari pendaftaran nanti ada tahapan lagi nih. Dari pas kumpul-kumpul itu nih perkenalan dari perkenalan lagi gitu kan. Ya jadi biar nyaman balik lagi gitu kan, kalau misalnya akrab gitu, karena kan kalau misalnya percuma nih mau masuk cuman nggak kenal kan buat apa gitu. Iya benar. Gitu. Tapi kalau karena tadi udah dari 2014 kan udah nggak produksi ya, masih ada aja tuh kayak member baru gitu yang mungkin baru-baru ini baru ngeh gitu, baru mau ikut klub gitu. Ada aja Om kayak gitu Om. Atau mungkin lebih ke kayak dia baru beli motor Tiger dari yang bekas member lain gitu, bagaimana? Ada juga kayak gitu? Ada juga seperti itu kan, istilahnya waktu pendistribusian motor Honda ini dari Honda sendiri ya, dari pabrikan itu kan banyak nih. Mungkin yang baru ngeh tergabung pas ada rasa pengen join nih. Atau udah dapat misalnya kalau misalnya anak-anak sekarang mungkin ya dapat lungsuran dari orang tuanya atau dari abangnya. Terus pas dia megang Tiger, kayaknya enak nih masuk klub Tiger. Nah itu ada ya gitu ada ya. aja lah. Kalau misalnya dilihat perkembangannya sih alhamdulillah masih ada klub-klub Tiger itu yang misalnya masih menerima teman-teman yang baru gitu. Teman baru masih ada rekrutmen lah gitu. Jadi misalnya kalau orang bilangnya tuh nggak mati obor gitu. Iya. Terus masih ada regenerasi. Walaupun sudah berhenti produksinya tetap ada ya. Tetap ada gitu. Tapi kalau dari komunitas sendiri, dari teman-teman kru sendiri, kepengen nggak sih kayak ada lagi gitu versi Tiger produksi lagi gitu? Ya ini ada persepsi masing-masing orang nih Om ya. Oke. Kalau misalnya di stop produksi, ini kan jadi legend ya.
Jadi legend. Jadi legend, jadi sesuai keinginan kita ini. Wah, Tiger ini udah legend, motor legend lah gitu. Karena dari 2004 sampai 2014 terakhir produksi ini udah jadi legend nih kalau menurut kita lah gitu. Kalaupun nanti ada produksi lagi ya kita juga senang juga. Senangnya kenapa? Berarti kan ada apa namanya? Nggak putus di situ gitu, masih ada motor baru. Cuma mungkin nanti speknya yang beda kali gitu. Dan tampilannya mungkin beda. Harapan kita sih ada regenerasi Tiger berikutnya lah gitu. Jadi kan seru tuh, makin meramaikan Belantika permotoran lah. New Tiger lah gitu ya. New Tiger lah. Siap. Mantap nih, udah kerasa nih, udah banyak nih yang kita obrolin. Luar biasa nih Om. Oke deh, gitu aja kali ya. Siap, Om Ari. Oke. Thank you banget nih udah ngasih. Monggo. Oke, siap. Nanti kita cari bahasan lainnya nih. Kita belum bahas sepeda juga kan soalnya. Juga siap. Kita terbahas. Jadi apa aja nih, kita ngobrol apa aja juga ayo dah. Boleh, siap. Yang penting jadi obrolan dan mungkin bermanfaat buat orang-orang lah ya. Iya. Okay. Walaupun sumbernya dari orang biasa kayak saya ya. Bener. Walaupun dari orang biasa kan kita setiap orang punya cerita, ya kan? Itu. Setiap cerita punya sejarah masing-masing ya. Bener. Kayak tadi saya baru tahu tuh kalau si merah itu ternyata namanya Antorium. Iya. Udah sering ketemu tapi gue baru tahu namanya Antorium kan. Iya. Kalau nama motornya Jagur. Oh, Jagur. Siap, Jagur. Kayaknya Jaguar. Oke deh, gitu aja kali ya. Nanti kita lanjut. Saya juga terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Ya, emang tujuan podcast ini gitu, kita berbagi cerita orang biasa yang ceritanya sebenarnya luar biasa gitu kan. Bisa mungkin menjadi manfaat buat orang lain gitu. Oke deh, makasih Om Satria. Sama-sama Om Arif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi bincang seru dengan Om Satria yang udah membahas tentang dunia klub Tiger di Jakarta dan di Indonesia gitu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang baru kepikiran atau baru pengen ikut klub Tiger, boleh tuh tadi cari klub Tiger di Facebook atau di Instagram. Oke, cukup sampai sini podcast kali ini. Kalau kita pengen ngobrolin apa lagi, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh informasi-informasi yang ada dalam obrolan kita tadi. Dan jangan lupa subscribe dan like biar kita lebih semangat lagi buat bikin konten-konten yang lebih seru. Salam sukses berkah, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.